Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Bu Siti Maufiroh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan 3M, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, dan pembelajaran 3. Materinya meliputi, yang pertama kita akan belajar tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Terus kita akan belajar tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia, khususnya sikap gotong royong. Yang terakhir kita akan belajar tentang surat undangan resmi. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak videonya. Mari kita belajar tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai 1 Juni tahun 1945. Berikut merupakan usulan-usulan rumusan dasar negara oleh tokoh-tokoh bangsa. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau mengusulkan yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Beliau mengusulkan yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Tokoh bangsa yang terakhir mengusulkan usulan rumusan dasar negara adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Beliau mengusulkan pertama, internasionalisme, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar negara tersebut diusulkan istilah Pancasila. Hari lahirnya
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 diadakan sidang PPKI yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 termuat prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Pancasila setiap tanggal 1 Juni selalu kita peringati dengan upacara bendera. Sebelum melakukan upacara bendera, biasanya pihak sekolah selalu membagikan surat undangan. Apa itu surat undangan? Ayo, apa? Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, surat undangan resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah jenis surat undangan yang dibuat oleh lembaga atau organisasi yang akan ditujukan kepada lembaga atau organisasi dan perorangan lainnya dengan bahasa yang baku bersifat resmi. Perhatikan contoh surat undangan resmi berikut. Berikut bagian-bagian surat undangan resmi. Yang nomor 1 adalah kop surat. Kop surat berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut. Biasanya disertai dengan logo lembaga, alamat, dan nomor telepon dari lembaga resmi tersebut. Bahkan ada juga lembaga yang menyertakan dengan alamat email dari lembaga. Bagian surat selanjutnya yaitu nomor 2, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat pada surat undangan resmi akan disertakan tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut. Format penulisan tanggal pada surat resmi yang benar, misalnya Kudus, 30 Mei 2020. Bagian surat nomor 3 yaitu nomor surat. Nomor surat adalah sebuah tanda berupa angka atau gabungan angka dan huruf yang dicantumkan pada surat dari suatu organisasi, instansi, atau badan usaha sesuai dengan nomor berkas atau buku agenda surat keluar yang bertalian dengan surat tertentu.
Bagian surat yang nomor 4 yaitu hal surat. Hal surat disebut juga perihal surat atau pokok surat. Bagian surat nomor 5 yaitu alamat surat. Nama dan alamat yang akan dikirimi surat tertuang pada bagian ini. Bagian surat nomor 6 yaitu salam pembuka. Salam pembuka pada surat undangan resmi selalu ditulis pada bagian kiri. Huruf pertama pada salam pembuka menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan koma. Bagian surat nomor 7 yaitu isi surat. Pada bagian surat undangan resmi ini berisikan waktu, tempat, serta acara undangan tersebut. Bagian surat nomor 8 yaitu penutup. Pada bagian penutup surat undangan resmi berisikan ucapan terima kasih. Bagian surat undangan yang terakhir yaitu nama pengirim surat. Nama pengirim pada surat undangan resmi biasanya dilengkapi dengan tanda tangan dan disertai dengan cap atau stempel lembaga. Pengamalan nilai-nilai Pancasila selain dengan mengikuti upacara bendera setiap hari lahirnya Pancasila dapat juga dengan melakukan kegiatan gotong royong. Apa itu gotong royong? Ayo, siapa yang tahu anak-anak apa itu gotong royong? Ya, tepat sekali. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar kita adalah sebagai berikut. Gotong royong membersihkan selokan, gotong royong membangun rumah ibadah, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan gotong royong membersihkan kelas. Dan masih banyak lagi. Coba sebutkan. Kegiatan gotong royong terdapat banyak sekali manfaatnya, di antaranya sebagai berikut. Dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan masih banyak lagi. Coba apa lagi?